PSIS akan mempertahankan tren tak terkalahkan di laga PSIS versus PSS Sleman di Piala Presiden 2022. Hai guys, kembali lagi bersama Apridani di seputar cerita kesebelasan PSIS Semarang. Dua tim papan atas di klasemen grup A Piala Presiden 2022, PSIS Semarang dan PSS Sleman akan saling berhadapan. Kedua tim bersaing ketat di papan klasemen. Meski PSIS tampak dominan, tapi sebenarnya masih bisa tergeser dari pucuk klasemen. PSIS Semarang menunjukkan performa yang luar biasa di turnamen pramusim Liga 1 Piala Presiden 2022. Laskar Mahesa Jenar belum pernah terkalahkan dalam 3 laga di babak penyisihan grup A. Masih banyak lagi torehan yang dicatatkan skuad Sergio Alexander. PSIS yang tinggal selangkah lagi lolos ke perempat final Piala Presiden 2022, kini bahkan mengantongi daftar top skor dan top assist sementara. Diketahui, PSIS Semarang berhasil mengalahkan Persis Solo dengan skor 2-1 di Stadion Manahan, Surakarta pada Selasa, 21 Juni 2022. PSIS Semarang kini bercokol di puncak klasemen grup A Piala Presiden 2022 dengan mengoleksi 7 poin. PSIS Semarang masih menyisakan satu pertandingan terakhir melawan PSS Sleman. Hasil imbang dari PSS Sleman sudah cukup bagi PSIS Semarang untuk lolos ke fase selanjutnya. Namun, PSIS Semarang tentu ingin melanjutkan tren positif tak terkalahkan di 3 pertandingan terakhir. Terutama pada lini serang, PSIS Semarang memiliki striker dan sayap cepat yang subur. Contohnya penyerang asal Portugal, Carlos Fortes yang kini menjadi top skor Piala Presiden 2022. Carlos Fortes mampu mengoleksi 3 gol dan 2 assist dalam 3 pertandingan bersama PSIS Semarang. Terbaru Carlos Fortes mencetak gol adalah ke gawang Persis Solo sebagai penentu kemenangan PSIS Semarang. Sedangkan top assist dipegang oleh 3 pemain PSIS Semarang, yakni Wawan Febrianto, Fredian Wahyu, dan Frendi Saputra. Masing-masing pemain PSIS Semarang memberikan 2 umpan yang berbuah gol pada rekan satu timnya. Karena Piala Presiden 2022 belum selesai, patut dinantikan apakah penyerang PSIS Semarang bisa menambah pundi-pundi golnya. Dilansir dari pialapresiden.id pada Selasa, 21 Juni 2022, daftar top scorer sementara Piala Presiden 2022 masih dipegang oleh Carlos Fortes dengan 3 gol dan top assist dipegang oleh Wawan Febrianto 2 assist. Fredian Wahyu Sugiantoro dan Frendi Saputra yang masing-masing sudah memberikan 2 assist terciptanya gol PSIS. Laga PSIS versus PSS Sleman sendiri tentunya akan menjadi motivasi tersendiri bagi pemain PSIS untuk memperbanyak pundi-pundi gol. PSIS saat ini memang menjadi yang terdepan lolos sebagai juara grup A seusai mendulang tambahan 3 poin dari Persis Solo. Laskar Mahesa Jenar mampu menaklukkan tuan rumah Persis dengan skor 1-2 di Stadion Manahan Surakarta pada Selasa, 21 Juni 2022. Kemenangan itu membuat PSIS Semarang menduduki puncak klasemen grup A dengan mengemas 7 poin dari 3 laga. Namun jumlah poin tim besutan Sergio Alexander itu masih bisa dikejar oleh PSS Sleman, 4 poin, yang baru melakoni 2 pertandingan. Pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro punya cara tersendiri untuk meladeni Carlos Fortes dan kawan-kawan. PSS Sleman rupanya sudah menyiapkan taktik baru untuk laga ketiga di grup A Piala Presiden 2022 melawan PSIS Semarang. Pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro mengatakan dalam pertandingan yang akan dihelat di Stadion Manahan, timnya akan menyajikan kejutan dari sisi taktikal. Seto Nurdiantoro mengungkap hal itu telah dipersiapkan dalam sesi latihan jelang hari pertandingan. Materi latihan yang kita berikan kepada pemain ada sedikit taktikal tentang bagaimana kami bermain dengan pemain yang dimiliki. Sebelumnya sudah ada beberapa variasi permainan baru yang kami coba di latihan. Mudah-mudahan di pertandingan besok bisa muncul, ujar Seto Nurdiantoro. Pertandingan melawan Laskar Mahesa Jenar, julukan PSIS Semarang akan menjadi laga yang seru. Pasalnya saat ini kedua tim sama-sama memiliki kans lebih besar untuk lolos ke fase berikutnya. PSS Sleman berpotensi menyalip PSIS Semarang jika memenangkan laga. Dari 2 pertandingan yang sudah dilalui PSIS Semarang, permainannya cukup rapi dari kaki ke kaki dan lebih enak ditonton. Apalagi beberapa pemain sudah bergabung dengan tim, jadi lebih komplit lagi. Secara kualitas lebih baik lagi dari kontestan di grup A ini, tuturnya. Dengan hasil itu PSIS Semarang menjadi tim yang solid di Piala Presiden 2022. Meski begitu di laga besok, Super Elang Jawa, julukan PSS Sleman, lebih diuntungkan karena jadwal istirahat yang lebih panjang, sedangkan Mahesa Jenar baru saja tampil mengalahkan Persis Solo 2-1 kemarin.
Praktis stamina pemain PSS Sleman lebih unggul, kendati begitu Seto Nurdiantoro menyebut PSIS Semarang memiliki skuad yang cukup banyak dan mumpuni untuk melakukan rotasi. PSIS Semarang tentunya memiliki banyak pemain di Piala Presiden 2022 sehingga untuk rotasi pemain mereka memiliki banyak pilihan. Beruntungnya PSS Sleman memiliki waktu pemulihan yang lebih panjang. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan kondisi stamina yang bagus dari pemain PSS Sleman, katanya. Di sisi lain, Seto Nurdiantoro memiliki opsi baru dengan kedatangan legiun asing anyarnya, Ze Valente. Apalagi Mario Maslak terlihat sudah mulai ikut berlatih dengan rekan-rekannya. Mengenai dua pemain asing itu, Seto Nurdiantoro mengatakan keduanya masih terus melakukan adaptasi baik secara teknis dan kebugaran fisik. Mario Maslak sudah bergabung lama, jadi sedikit paham dan sedikit tahu. Sedangkan untuk Ze Valente perlu adaptasi sedikit, walaupun dari sisi cara bermain teman-teman yang lain mendukung dan dia mempunyai kualitas di permainan. Kami akan terus pantau perkembangan fisiknya, saya pikir fisiknya harus kita tingkatkan, tuturnya. Mudah-mudahan di saat kompetisi, semuanya bisa berjalan sama antara fisik, teknik, dan taktik, sambung pria kelahiran April, 47 tahun yang lalu ini. Nah, ternyata seru juga ya guys. Walaupun PSIS masih mendominasi kemenangan di fase grup A Piala Presiden 2022, tapi belum tentu laga nanti PSIS dengan mudah mengalahkan PSS Sleman. Ingat guys, jangan meremehkan tim atau siapapun di sekitarmu sebelum bertanding. Setiap tim atau orang memiliki kekuatan untuk mengejutkan siapapun kapan saja. Ikuti terus informasi seputar PSIS Semarang hanya di channel Apridani. Masih banyak berita-berita yang lain loh guys seputar PSIS, yang masih akan kita bahas. Dan jangan lupa subscribe and like, tekan tombol lonceng, supaya tidak ketinggalan berita, dan juga mohon komennya ya guys, karena kami butuh saran kritik dari teman-teman pecinta bola semua. Salam olahraga, bravo PSIS, PSIS juara.